Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Paris Project. Kali ini Paris Project akan menjelaskan materi tentang laporan hasil observasi ya. Ini KD 3.2. Jadi pada video sebelumnya memang sudah dijelaskan secara menyeluruh. Nah, kali ini secara mendetailnya untuk KD 3.2 yaitu menganalisis isi dan ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Jadi nanti ada contoh-contohnya, ada analisisnya, dan ada beberapa soal. Ya, lanjut. Nah, ini kompetensi intinya. Kemudian KD, kompetensi dasar yang akan dipelajari dan yang akan didapatkan pada pembelajaran kali ini. Jadi kita akan berfokus pada struktur dan ciri kebahasaan. Nah, ini ada contoh dari teks laporan hasil observasi tentang wayang. Nanti akan kita bedah strukturnya. Kira-kira ada apa saja dan ciri kebahasaan yang ada di teks ini apa saja. Teks ini bisa dibaca juga di buku siswa untuk kelas 10, baik SMA maupun SMK. Dibaca sekilas bisa, silakan. Bagi yang ingin dibaca mendetail, silakan bisa di-pause dulu atau dibuka buku paketnya yang dari Kemendikbud ya. Di bagian paragraf pertama menjelaskan definisi wayang. Sejarah wayang juga dijelaskan. Kemudian di bagian selanjutnya ada jenis-jenis wayang dan bahan pembuatannya. Ada wayang wong, wayang topeng, wayang golek. Ada juga wayang suket. Nah, jadi menjelaskan tentang jenis-jenis wayangnya. Nah, jika kita analisis, nanti ada apa saja dari teks tersebut, strukturnya. Nah, jadi di bagian pertama tadi atau paragraf pertama ada yang disebut dengan pernyataan umum. Jadi pernyataan umum itu isinya bisa berupa definisi ya, definisi dari objek yang diamati. Nah, ciri khas dari pernyataan umum biasanya menggunakan kata definisi. Ada adalah, bisa merupakan. Nah, di sana ada kata adalah wayang, adalah seni pertunjukan. Nah, ini ciri khas dari pernyataan umum. Jadi kalau kalian ingin membuat teks laporan hasil observasi, nah biasanya dijelaskan dulu, didefinisikan dulu benda atau objek yang kalian amati. Biasanya definisinya tidak asal-asalan ya, tidak hanya mengandalkan pengetahuan pribadi, tapi juga baiknya ada sumber-sumber ya, agar objektif ya, agar kuat juga, agar mudah dipercaya. Bisa dari kamus, silakan. Bisa dari ensiklopedi, bisa dari internet ya, untuk mendefinisikan objek yang kalian amati. Kemudian setelah pernyataan umum ada deskripsi bagian. Dari wayang tadi yang diobservasi, dideskripsikan
umurnya, kemudian gaya pertunjukan itu dideskripsikan. Kemudian juga ada salah satu jenis wayang juga dideskripsikan, yaitu wayang purwa. Kalau kalian mendeskripsikan benda semisal tanaman, kalian deskripsikan bagian-bagian tanamannya apa saja. Ya, dari mulai misal akar, kemudian batang, ranting, daun, misal ya. Nah, itu bagian-bagian dari objek yang kalian amati. Nah, setelah itu ini masih deskripsi bagian. Ini bagian-bagian dari jenis-jenis wayang. Kalau wayang orang ada bagian-bagian tertentunya. Wayang kulit juga sama, punya ciri khas yang berbeda. Nah, jadi deskripsi bagian ini juga menjelaskan ciri khas dari objek yang diamati. Selain bagian-bagiannya, kira-kira ciri khasnya apa yang membedakan dengan objek lainnya. Nah, selanjutnya selain deskripsi bagian juga ada deskripsi manfaat. Jadi digambarkan juga kira-kira manfaat dari objek yang diamati itu apa saja. Kalau tentang wayang tadi, manfaatnya dari pendidikan ada, memberikan ajaran kehidupan di sana ada ditulis. Kemudian juga manfaat sebagai ekspresi budaya ya, tentang wayang tadi. Nah, memang biasanya benda-benda yang diamati, diciptakan itu memang punya manfaat juga. Sampah pun ternyata punya manfaat ya kalau diobservasi. Kira-kira manfaat sampah apa? Bisa sebagai pupuk, bisa didaur ulang. Ya, itu manfaat. Nah, kalau kita simpulkan, jadi ada apa saja struktur dari teks laporan hasil observasi. Nah, ini ya. Umumnya ada 3. Pertama ada pernyataan umum. Itu biasanya di bagian awal. Isinya menjelaskan tadi ya, mendefinisikan dari benda atau objek yang diamati. Bisa juga mengulas sejarahnya. Kemudian setelah didefinisikan, dijelaskan, dideskripsikan atau digambarkan bagian-bagian dari objek yang diamati. Itu di bagian kedua. Dan yang terakhir, kira-kira manfaat dari objek tersebut apa? Dijelaskan juga, digambarkan. Nah, ini struktur dari teks laporan hasil observasi. Baik, kita lanjut ke kebahasaannya. Kira-kira ada ciri kebahasan apa saja yang melekat di teks laporan hasil observasi ini? Yang pertama, nah ini ciri khasnya ada kata. Terutama kata benda ya. Kata benda, kemudian ada frasa. Nah, ciri khas dari teks laporan itu yang pertama penggunaan kata benda atau nama lainnya nomina. Ya. Contohnya itu ada wayang di sana.
Wayang merupakan kata benda. Kemudian ada frasa. Nah, untuk lebih jelasnya tentang frasa itu bisa lihat di deskripsi video ini. Ada video khusus yang membahas tentang apa itu frasa dan bedanya apa dengan kata. Jadi secara singkat, frasa ini gabungan kata yang hanya menempati satu fungsi atau satu unsur pada kalimat. Jadi disebut gabungan kata ya minimal 2 kata, bisa lebih dari 2 kata. Itu contohnya seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya asli Indonesia. Dia gabungan kata dia. Nah, kemudian juga ada kata kerja atau verba. Contohnya adalah, menetapkan, desuaikan. Merupakan juga masuk ke verba. Contoh frasanya sudah membagi. Ya, gabungan kata kan dia lebih dari satu kata. Nah, selanjutnya ada juga afiksasi. Nah, afiksasi ini nama lain dari pengimbuhan ya, atau kata berimbuhan. Yang kita tahu imbuhan itu ada awalan, ada sisipan, ada akhiran, ada awal akhir juga, ada gabungan juga. Contoh dari imbuhannya ada me, ada ber, ada di itu ya. Nah, ini contohnya. Ada kata disebut. Nah, disebut itu jenis katanya verba atau kata kerja. Dia dari kata dasar sebut ditambah awalan atau imbuhan di. Nah, ini contoh-contohnya. Lanjut ke kalimat definisi. Ini juga jadi ciri khas dari teks laporan observasi. Kalimat definisi dan kalimat deskripsi. Ciri khasnya itu menggunakan kata definisi. Adalah, merupakan, ialah, bisa itu. Nah, ini contohnya ada, wayang adalah seni pertunjukan. Nah, itu kalimat definisi namanya. Nah, kemudian juga ada contoh kalimat deskripsi. Jadi mendeskripsikan seperti apa wayang. Jadi menggambarkan dengan bahasa ya, seperti apa wayang. Dari mulai bahan bakunya, dia terbuat dari apa, bagian-bagiannya digambarkan secara jelas. Selanjutnya juga ada kalimat simpleks dan kompleks. Ini juga jadi ciri khas dari teks laporan hasil observasi. Apa sih kalimat simpleks? Nah, kalimat simpleks itu bisa disebut juga kalimat tunggal. Kalimat yang hanya memiliki satu klausa. Satu klausa itu satu subjek, satu predikat ya minimal. Ini contohnya. Ada beragam jenis topeng di museum ini. Jadi hanya ada satu subjek dan satu predikat. Kemudian juga ada kelelawar merupakan hewan unik. Nah, itu juga masuk ke kalimat simpleks karena hanya memiliki satu subjek, satu predikat. Nah, kalimat yang memiliki lebih dari satu subjek predikat itu namanya kalimat kompleks ya. Dia memiliki lebih dari satu klausa, dia 2 klausa minimal. Nah, ini pengertiannya. Nanti ada kalimat kompleks atau nama lain dari kalimat kompleks ini kalimat majemuk. Ada yang bertingkat, ada yang setara. Membedakannya bisa dari penggunaan konjungsi, bisa dari hubungan sebab akibat juga dibedakan.
Kita lihat contohnya. Nah, ini contohnya dalam budaya modern, wayang berfungsi menghibur dan mendidik. Nah, di sana ada penggunaan konjungsi koordinatif, itu penanda kalimat majemuk setara. Ya, dan, kemudian atau, tetapi, sedangkan, melainkan. Nah, itu penanda, salah satu penanda dari kalimat majemuk setara. Di kalimat yang B juga ada contohnya, kelelawar aktif pada malam hari tetapi. Nah, itu penanda dari kalimat majemuk setara ya. Salah satu penandanya. Nah, kemudian ada kalimat majemuk bertingkat. Nah, ditandai dengan penggunaan konjungsi yang subordinatif. Nah, ini jadi penanda atau pembeda antara kalimat majemuk setara dan bertingkat. Dilihat dari konjungsinya. Kalau yang setara tadi konjungsinya koordinatif, contohnya dan atau tetapi. Kemudian yang kompleks ini subordinatif, contohnya ada karena, sebab, jika juga sama masuk, sehingga, atau lihat hubungan sebab akibatnya. Jadi kalau memiliki hubungan sebab akibat itu masuk ke kalimat majemuk bertingkat. Contoh lain misal, kakak tidak masuk sekolah karena sakit. Nah, itu di sana ada konjungsi karena. Jadi termasuk ke kalimat majemuk bertingkat. Ini langkah-langkahnya. Cara membuat teks laporan hasil observasi sudah dijelaskan juga di video sebelumnya, jadi kita lewati. Nah, kita coba berlatih ya menganalisis teks laporan dari sisi kebahasaannya. Nah, coba tentukan mana nomina dan verba. Kita lihat. Silakan cari nomina, kemudian verba. 3 saja. Kalau tadi dicontohkan udah wayang ya. Coba cari contoh yang lainnya. Kira-kira 3 nomina dan 3 verba. Ya, 3 kata benda dan 3 kata kerja. Silakan coba berlatih. Sudah dapat? Nah, kita lihat jawabannya. Memang ada banyak ya, ini jawabannya contoh saja. Ini contohnya. Nomina ada wayang, Indonesia, Jawa, golek, UNESCO, budaya, dan warisan. Itu termasuk ke kata benda. Kemudian verbanya ada adalah, ditetapkan, mengurusi. Jadi ciri khas verba nih biasanya menggunakan imbuhan me. Me, ber, di. Ya, imbuhan yang menandakan kata tersebut merupakan kata kerja. Ya, masih banyak sebenarnya di atas. Ini contoh saja. Lanjut ke afiksasi. Nah, kira-kira kata berimbuhan ada tidak di teks ini? Silakan coba cari kata berimbuhan ya, awalan, akhiran, sisipan, gabungan, silakan terserah. Sudah dapat? 2 saja atau 3 saja, tidak usah banyak-banyak. Baik, kita cobanya.
Contoh dari kata berimbuhan yang ada di mainkan ya. Ini ada salah pengetikan. Diperankan iringan. Nah, dimainkan itu ada imbuhan awal dan akhir. Kalau iringan itu ada akhiran dari kata dasar iring. Pertunjukan bersifat. Nah, bersifat itu menggunakan imbuhan awal atau prefix. Kalau sisipan itu infix. Nah, lanjut kita tentukan juga kalimat simplex. Kira-kira ada tidak dalam teks tersebut? Kalimat tunggal, silakan cari satu saja. Ketemu? Jadi kalimat yang hanya memiliki satu subjek, satu predikat, atau satu klausa. Baik, kita lihat jawabannya. Ini contoh jawabannya. Nah, ini contoh dari kalimat tunggal. Jadi hanya memiliki satu klausa. Yang wayang adalah wayang subjeknya, kemudian adalah predikatnya, seni pertunjukan yang telah ditetapkan sebagai itu pelengkapnya. Jadi hanya ada satu subjek dan satu predikat. Begitupun dengan kalimat yang kedua, Pare Wali Songo, penyebar agama Islam di Jawa. Nah, para wali songonya subjeknya sudah membagi itu predikatnya, wayang itu objeknya. Ini contoh jawabannya dari kalimat simplex. Kemudian, nah kalimat kompleksnya kira-kira mana di teks ini? Satu saja silakan. Nah, kita bisa lihat dari penggunaan konjungsi tadi ya, salah satu pembeda antara kalimat simplex dengan kalimat kompleks. Selain dari jumlah klausanya. Dapat? Baik, langsung kelihatan ya. Nah, ada penggunaan konjungsi, baik konjungsi yang koordinatif atau setara maupun konjungsi yang subordinatif atau bertingkat. Kita lihat contoh jawabannya. Ini ada wayang orang yang dikenal di suku Banjar adalah wayang gung. Sedangkan ada sedangkan di sana. Penggunaan konjungsi koordinatif menandakan kalimat majemuk setara. Di kalimat kedua pun juga ada konjungsi tetapi, berarti kalimat tersebut merupakan kalimat majemuk setara. Baik, terima kasih. Itu dia KD 3.2 teks laporan observasi tentang struktur dan ciri kebahasaan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa like. Kemudian jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Dan silakan boleh bagikan video ini